Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini ada beberapa update terbaru dari Manchester United. Masih ada beberapa pemain yang sedang diincar oleh Manchester United, terutama pemain-pemain muda ya. Karena sepertinya Manchester United masih belum puas dengan rekrutan di musim panas kemarin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk berita yang pertama, oke? Rencana sementara Manchester United adalah merekrut back, gelandang, dan pemain sayap pada musim panas mendatang dengan minat kepada Eberechi Eze. Oke, jadi Eze ini pemain dari Crystal Palace, ya pemain berkebangsaan Inggris. Dan kalau kita lihat secara penampilan memang Crystal Palace tidak bisa diremehkan karena Manchester United juga di musim kemarin sempat dibantai 4-0 kalau nggak salah. Secara permainan sangat cair dan memang ada beberapa pemain yang sangat potensial namun tidak memiliki nama besar. Dan kalau kita lihat Eberechi Eze ini di dalam Crystal Palace dia juga memiliki peran sangat besar. Secara permainan dia juga cukup konsisten. Bahkan di beberapa pertandingan dia tampil sangat bagus ya. Ini seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang, seingatku sebagai gelandang. Eberechi Eze ini juga cukup menyulitkan Manchester United ya di beberapa pertandingan sebelumnya. Dan untuk saat ini market value-nya sekitar 50 jutaan. Ya cukup mahal, tapi karena memang secara kualitas dia juga sangat mumpuni ya. Tidak bisa dipandang sebelah mata, dan kalau misalkan ini menjadi incaran baru bagi Manchester United, sepertinya tidak perlu menunggu musim panas. Mungkin nanti di bursa transfer Januari ketika Manchester United memiliki peluang untuk membeli pemain tersebut, kayaknya bisa langsung didatangkan ke Manchester United. Apalagi ini pemain berkebangsaan Inggris ya, lumayan untuk mengisi home ground bagi Manchester United. Karena kalau kita lihat ya di sisi lini tengah Manchester United memang beberapa pemain itu sudah bukan di masa prime-nya lagi ya, kayak Casemiro, lalu Christian Eriksen, Bruno Fernandes juga sudah usia 29-an. Jadi masih harus mencari pemain yang secara usia jauh lebih muda, jauh lebih potensial, yang benar-benar bisa dijadikan untuk prospek jangka panjang. Ya, semoga di bursa transfer Januari besok bisa direalisasikan ya. Kita masuk ke berita yang kedua. Manchester United diperkirakan akan terus melacak Gareth White. Sepertinya ya kalau misalkan Manchester United masih ingin mendatangkan Gareth White, tentu Everton harus rela menurunkan harganya, karena kalau masih mematok harga 70 juta euro seperti musim panas kemarin, itu sepertinya tetap nggak akan dibeli sih oleh Manchester United. Beda lagi kalau mau menurunkan harganya, karena ya bisa dibayangkan ya dengan proses di bursa transfer kemarin, ketika Everton mematok harga sekitar 70-75 juta dan Manchester United tidak mengiyakan harga tersebut, lalu pada akhirnya Manchester United berhasil mendatangkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dengan paket 60 juta. Menurutku hal itu keputusan yang sangat cermat bagi Manchester United, menolak 75 juta tapi bisa mendatangkan dua pemain sekaligus dengan harga 60 juta. Nah, ini kan sangat cerdas menurutku. Manajemen yang sekarang ini tidak serta-merta mengiyakan harga yang diminta oleh klub, tidak langsung melakukan panic buying menjelang deadline bursa transfer. Jadi tetap step by step. Yang penting harga yang diminta oleh Manchester United ini bisa dipenuhi dan pemain yang dibutuhkan bisa didatangkan. Atau kalau bisa ya nanti menunggu kontrak Gareth White habis ya, cuma kayaknya masih lama gitu. Kita lanjut ke berita yang ketiga. Manchester United telah mengadakan diskusi dengan Adam Wharton dari Crystal Palace dan Hayden Hackney dari Middlesbrough sebagai target lini tengah potensial. Wow. Ini lagi-lagi dua pemain berkebangsaan Inggris. Ya kayaknya Manchester United ini benar-benar mengincar home ground ya, untuk menambah kuota home ground. Dan tadi sebelumnya sudah ada Eze dari Crystal Palace yang diincar untuk lini tengah. Lalu ini ada
Adam Wharton ini juga sama-sama pemain Crystal Palace, namun secara usia dia jauh lebih muda, secara skill juga ya beda jauh lah sama Eze dari dua pemain ini. Namun sepertinya untuk Adam Wharton ini juga kemarin masuk ke dalam skuad timnas Inggris. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa memang pemain ini memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk dikembangkan lagi secara kualitas skill, dan harapannya kalau memang Manchester United benar-benar mengincar pemain untuk memenuhi kebutuhan lini tengah, ya sepertinya untuk di bursa transfer Januari ini Manchester United juga kembali sibuk untuk membeli pemain baru. Apalagi memang secara usia ya dua pemain ini, terutama Adam Wharton ini masih bisa lah, masih sangat muda lah. Sekitar ya 20 tahun, 22 tahun, lupa aku. Menarik. Manchester United sudah tidak mengincar pemain dengan nama-nama besar, tapi pemain-pemain muda yang sangat potensial, yang masih bisa dikembangkan lagi bakatnya dan bisa dimaksimalkan dalam prospek jangka panjang. Menarik ini. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Para petinggi Manchester United akan mengadakan pembicaraan dengan Adrien Rabiot karena Erik ten Hag ingin memperkuat lini tengahnya menjelang musim yang akan terbukti panjang dan penuh tuntutan. Wah, Erik ten Hag sudah merasa tertekan ya kayaknya. Dan melihat situasi Adrien Rabiot yang sampai saat ini belum mendapatkan klub karena statusnya bebas transfer. Kalau misalkan Adrien Rabiot ini mau datang ke Manchester United dan bisa menegosiasikan perihal gaji dengan Manchester United, sepertinya tidak ada masalah. Karena kalau kita lihat memang musim ini Manchester United akan terlibat di 4 kompetisi, terutama di Europa League nanti akan sangat panjang prosesnya. Belum nanti di Premier League yang mana setiap minggu, lalu ketika Boxing Day itu pasti sangat padat. Jadi memang untuk kedalaman skuadnya Manchester United masih sangat kurang. Dan untuk melakukan rotasi yang stabil di setiap kompetisi, memang Manchester United masih perlu tambahan pemain, terutama di lini tengah. Yaitu tadi, karena di lini tengah Manchester United masih belum ideal ya menurutku. Oke lah, untuk starting 11-nya sudah lumayan oke. Tapi bagaimana kalau misalkan ada pemain yang cedera, ada pemain yang perlu dirotasi? Otomatis ya kita lihat dulu kedalaman skuadnya. Kalau kedalaman skuadnya juga stabil, secara kualitas juga tidak beda jauh dengan pemain inti, otomatis ya masih oke untuk melakukan rotasi. Tapi kalau ada kesenjangan secara kualitas antara pemain inti dengan pemain rotasi, nah itu nanti yang bisa cukup membahayakan Manchester United ketika menjalani pertandingan. Nah, jangan sampai karena kedalaman skuadnya yang kurang dan secara kualitas tidak setara ya, akhirnya bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Itu yang cukup menjadi kekhawatiran tersendiri mungkin bagi Erik ten Hag. Apalagi ini masih ada peluang ya, karena statusnya Adrien Rabiot juga bebas transfer. Ya mungkin secara kualitas kalau dirasa sesuai dengan skema, kita nggak bisa memastikan. Dan secara performa memang Adrien Rabiot untuk saat ini memang mulai menurun, apalagi di Euro kemarin bersama Prancis juga nggak begitu bagus penampilannya. Mungkin kalaupun nanti berhasil direkrut, ini lebih sebagai pemain rotasi, dan Adrien Rabiot harus bisa menerima bahwasanya dia di Manchester United sebagai pemain cadangan. Ya, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Tidak terlalu banyak berita yang bisa kita bahas, masih sebatas ya Manchester United mulai memantau pemain-pemain muda lainnya yang sepertinya akan direkrut oleh Manchester United di bursa transfer mendatang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.